Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pemirsa, untuk kali ini saya akan membicarakan seputar Al-Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran dan bagaimana pahala-pahala dan amalan-amalan yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Nah, ini baru-baru saja kita memperingati Nuzul Quran, yaitu 17 Ramadan. Dan Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Turunnya pada suatu tempat yang bernama Gua Hira. Pada saat itu Rasulullah sendirian dan diturunkanlah ayat secara bertahap, secara ansur, jadi dicicil selama 23 tahun. Nah, Al-Quran yang turun pada saat 17 Ramadan ini, itulah yang disebut dengan Nuzul Quran. Sedangkan turunnya Al-Quran ada dua proses. Proses pertama yaitu turun dari Lauhin Mahfud ke dunia bumi. Nah, turun di sini dari Lauhin Mahfud inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sedangkan Quran yang turun melalui dari Baitul Izzal ke Rasulullah itu yang disebut dengan Nuzul Quran. Nah, apa manfaat dan kehebatan-kehebatan membaca Al-Quran ini? Rasulullah beberapa hadisnya menyampaikan, pertama-tama disampaikan oleh Al-Baihaqi bahwa kelebihan dari Al-Quran sama dengan kelebihan Allah kepada semua makhluknya di muka bumi ini. Nah, jadi kita lihat bagaimana kelebihan Al-Quran sama dengan kelebihan Allah. Kemudian di hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, yaitu, dan ini saya kira sudah populer sekali, barang siapa yang membaca satu huruf, maka dia akan mendapat hasanat. Dan setiap hasanat akan berlipat ganda pahalanya. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, min satu huruf. Jadi luar biasa. Nah, kemudian siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka orang tuanya akan mendapatkan mahkota di akhirat kemudian, yang setiap mahkotanya itu penuh dengan intan berlian. Apalagi yang anak yang mengamalkan sendiri. Kemudian disampaikan juga bahwa barang siapa yang menghafal, yang belajar mengaji dan membaca 100 kata-kata dari Al-Quran, maka dia akan diselamatkan dari dosa-dosanya pada masa lampau. Kemudian dari Ahmad diriwayatkan juga bahwa seorang orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, maka setiap bacaan Al-Quran tersebut orang tuanya diangkat derajatnya. Dan apalagi anak yang membaca sendiri akan lebih tinggi lagi derajatnya. Kemudian pernah Al-Yahfi melihat dalam tidurnya bahwa ada suara yang mengatakan, jika engkau dalam perjalanan mendapat surat, maka engkau pasti akan singgah
membaca surat tersebut dan akan mempelajari isinya, memahami isinya. Kenapa Al-Quran yang saya turunkan ke bumi, kalian menganggapnya tidak ada artinya. Kalian tidak berusaha untuk membacanya, kalian tidak berusaha untuk mempelajarinya dan memahami kandungannya. Maka orang-orang begini tidak akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekira itulah antara lain kandungan-kandungan yang diberikan oleh Rasulullah. Bagaimana tingginya, bagaimana besarnya pahala-pahala yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhir dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.